Sekarang itu ya, di dunia medsos tuh lagi marak ya, banyak sekali orang-orang yang membahas tentang meditasi, spiritual awakening, dan kesadaran. Dan kebetulan saya adalah seorang praktisi kesadaran. Pertama saya mengenal meditasi waktu itu tahun 2013 ya, di yoga. Nah, mungkin sampai sekarang yoga tuh saya udah 13 tahun. Tapi waktu itu meditasi saya sebatas pemanasan atau menenangkan ketika mau yoga. Nah, belakangan ini mungkin kurang lebih 4 tahun ya saya mendalami betul bagaimana itu meditasi, spiritual awakening, dan kesadaran. Dan banyak sekali perubahan dalam hidup saya ya, dan banyak sekali juga saya lihat orang-orang tuh men-sharing-kan pengalamannya ketika mungkin spiritual awakening atau mendalami meditasi kesadaran. Kalau dulu-dulu saya suka sharing ya, tapi kalau belakangan ini ya sekarang-sekarang ini saya lebih suka secukupnya aja. Soalnya kesadaran itu luas ya, dan makin ke sana tuh makin luas dan makin dalam gitu. Dan kalau, di hal yang dalam-dalamnya itu saya lebih suka menikmati untuk diri saya sendiri, keep in private aja. Tapi mungkin kalau ada teman-teman dekat yang pengen belajar, nah baru saya sharing gitu. Kalau di medsos ini ya, di akun saya gitu, saya lebih suka ya, sharing secukupnya gitu, mungkin tentang ketenangan, bagaimana, hidup tenang gitu. Kadang saya lebih suka, bikin konten tuh yang tempat-tempat yang saya datengin gitu, kayak tempat makan, tempat nongkrong yang enak-enak. Kenapa saya tidak mau sharing lebih dalam ya, karena saking dalamnya, saking luasnya, sampai tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata satu persatu gitu. Dan kadang mungkin ya, ketika kita mendalam kesadaran, kita sudah sadar gitu, oh sudah tuh sadar tuh sudah mencapai kosong, kekosongan, atau kosong yang penuh gitu, kosong tapi isi gitu. Karena mungkin pengalaman saya begini, nah pengalaman orang lain begitu. Jadi kita tuh pengalaman kita tuh belum belum tentu sama. Nah, bagian yang sadar itu, yang kosong itu kan tidak bisa dijelaskan gitu, harus dialami gitu. Misalkan saya mengajarkan seseorang untuk bermeditasi, ini kesadaran tuh begini begini begini. Nah, itu pengalaman saya. Nah, mungkin pengalaman orang lain beda, dan ketika kita sudah di kesadaran gitu ya, mungkin kita menganggap pengalaman kita itu yang paling benar, atau mungkin pengalaman orang lain belum tepat gitu. Tapi ketika kita sadar itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu, karena semua tuh pengalaman masing-masing lebih ke ya pengalaman pribadi. Nah, mungkin ini jawaban juga ya, karena dulu saya sebelum mengenal kesadaran, ternyata banyak ya orang-orang yang praktisi kesadaran, tapi mereka tuh lebih bersembunyi gitu, lebih tidak terang-terangan, karena memang ya gimana ya, ya senyaman itu gitu, untuk tidak terlalu menonjol, muncul ke permukaan gitu ya. Mungkin bolehlah kita sesekali muncul ke permukaan, tapi kalau untuk selalu di sana tuh kayak kayak gimana ya, ya seputar kesadaran gitu, mengalami kesadaran itu ya lebih enak itu ya dialami, dinikmati ya dalam laku hidup kita sehari-hari. Ibarat apa, bukan ibarat ya, misalkan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, bangun tidur, terus saat kita makan, saat kita mandi, saat kita kerja, saat kita aktivitas, dan bahkan mungkin saat bikin konten ini pun ya sambil sadar itu. Karena apa ya, senikmat itu gitu kalau kita sudah mengalami yang namanya kosong, kosong sadar gitu, lebih kayak jadi candu gitu sehari-hari tuh ya, ih enak banget di kosong itu gitu, ketika kosong itu ya nggak ada apa-apa, bahkan diri kita pun ya nggak ada gitu, akunya melebur gitu, kayak kita masalah masalah kita kan menempel hanya di identitas kita, identitas tubuh. Tapi ketika kita kosong sadar ya, jangan jangankan, masalah gitu, diri kita pun tidak ada. Nah, kalau diri kita tidak ada ya masalahnya juga pasti otomatis tidak ada gitu. Mungkin berbeda ya dengan teman-teman yang tampil di publik gitu, membahas sama kesadaran, mungkin mengedukasi orang lain untuk bisa, sama-sama lebih sadar. Bahkan ada yang sampai kontroversi juga ya, tapi jujur-jujuran sih kalau saya untuk sampai kontroversi gitu kayaknya energinya tuh belum belum sebanyak itu. Bukan takut dihujat apa gimana gitu, soalnya kan, seenggaknya lah ketika kita kontroversi membahas sama kesadaran, apalagi yang lebih mendalam sampai, mengiring opini ke arah agama gitu ya, itu kan sensitif sekali ya, dan mungkin kapasitas saja bukan untuk menjadi guru ya. Saya tuh hanya praktisi kesadaran ya untuk diri saya sendiri gitu. Mungkin ada teman-teman dekat saya yang, oh pengen gitu, pengen belajar ya saya ajarin sebisa saya gitu, tapi untuk bukan untuk menjadi guru yang, secara publik gitu. Nah, banyak juga yang ngebahas ya, katanya kalau orang-orang yang sudah benar-benar berkesadaran, mereka tuh lebih melipir jauh dari keramaian, mungkin lebih sepi, mungkin tidak main medsos gitu ya. Banyaklah, yang kita temui mungkin orang-orang seperti itu kan. Nah, kalau saya pribadi sih, saya menganggap saya itu seorang pemeditasi modern gitu. Mungkin saya bisa meditasi ketika konten, meditasi sadar gitu ketika, ngelihat medsos, atau mungkin ketika ke mall, ketika di tempat-tempat makan gitu. Bukan berarti diri saya sendiri ya, untuk saya sendiri, bukan berarti harus harus melipir ke gunung, ke tempat-tempat hening, ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat sepi gitu, bukan suci ya, sepi.
Nah, tapi kan kalau saya pribadi asal lebih mengutamakan lah ya heningnya tuh yang di dalam gitu. Mau saya ke bioskop, mau saya ke mall, atau lagi ngonten, ini kan yang heningnya tuh yang di dalam gitu, bukan bukan di luar kondisi badan saya, kondisi apa ya, banyak bahasanya di ketika kita berkesadaran tuh ya, ngebahas yang kita bahas itu tentang ego, kadang kita tentang keturunan leluhur gitu, ya tentang diri kita sendiri, tentang rezeki, keberuntungan. Nah, buat saya pribadi ya ketika kita berkesadaran, nah, soal rezeki, keberuntungan buat saya itu hanya efek samping ketika kita prakteknya bener. Nah, mungkin seperti itu ya. Satu sekarang tuh, mungkin sharing tentang kesadarannya secukupnya aja. Nah, terus sekarang-sekarang ini ya, satu lagi seneng tuh kan memang saya hobinya tuh jalan-jalan ya. Satu lebih seneng konten atau bikin konten yang tentang tempat-tempat yang enak, tempat-tempat makan atau makanan-makanan yang enak gitu. Bukan bersembunyi di balik topeng ya, tapi kan memang di dunia ini semuanya hanya topeng, semuanya hanya sandiwara. Sepintar-pintar kita menikmatinya saja.